Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan membahas beberapa soal mengenai nilai optimasi dari suatu fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif itu adalah fungsi ya f(x, y) seperti ini yang berbentuk persamaan linier dua variabel atau fungsi linier dua variabel x, y. Nah, seperti ini ya. Ini disebut fungsi objektif. Apa itu nilai optimasi? Itu mencari nilai optimal. Bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Nah, nilai optimasi ini diperoleh dari sistem pertidaksamaan linier. Jadi, yang merupakan domainnya yaitu adalah pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, ini ada contoh seperti ini. Tentukan nilai maksimum dari f(x, y) sama dengan 2x tambah 4y pada sistem pertidaksamaan. 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 25, x tambah y kurang dari atau sama dengan 10, x lebih dari atau sama dengan 2, dan y lebih dari sama dengan 1. Jadi nilai maksimum ini terletak pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini. Nah, jadi langkah pertama adalah Anda siapkan dulu koordinat kartesius ini. Ya. Jadi kita akan coba dengan menggunakan garis selidik. Sebelumnya kita siapkan koordinat kartesius. Kalau menggunakan garis selidik, gambarnya harus tepat, skalanya harus tepat. Jadi harus betul-betul bahwa ini adalah gambar dari pertidaksamaan daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, seperti biasa, langkah pertama adalah kita ambil dulu pertidaksamaan ini. 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 25. Kita buatkan garisnya. 25 dibagi 2. Nah, kita ambil dulu ini ya. 25 bagi 2 berapa? 12,5. Berarti sumbu x. Kita ambil di sumbu x. Nah, kita ambil di sini ya, 12,5 itu. Nah, di sini misalkan ya, saya ambil ini titiknya. Nah, ini adalah 12,5. Kemudian untuk sumbu y, 25 dibagi 5 adalah 5. Berarti kita ambil di sini ya. Di 5 ya, misalkan di sini 5. Nah, di sini ya, bukan misalkan, ini adalah 5. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis ya. Misalkan Bapak ambil yang ini sebuah garis. Anda gunakan penggaris ya. Langkah bagusnya kalau kalian menggunakan kertas milimeter blok atau kertas berpetak supaya gambarnya lebih tepat lagi dan mudah menggambarnya. Nah, ini garis untuk 2x tambah 5y sama dengan 25. Nah, ini garisnya ya. Kurang tepat, kita geser lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 25. Ingat, kalau kurang dari berarti diarsir ke kiri ya. Diarsirnya ke sebelah kiri. Nah, kita arsir ke kiri. Kenapa ke kiri? Maaf, kalau ke kiri itu adalah daerah penyelesaiannya ya. Kalau ke kiri daerah penyelesaian, maka arsir ke kanan. Maka inilah yang kita arsir di sini. Kita arsir seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir seperti ini.
Kemudian berikutnya, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Di sumbu X, berarti 10 ya, 10 bagi 1 atau X sama dengan 10. Berarti di sini. Nah, ini letaknya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya juga 10, berarti di sini. Nah, kemudian kita tarik garis yang melalui titik tersebut. Misalkan Bapak mengambil garis ini ya. Nah, jadi jangan lupa ini harus menggunakan penggaris supaya tepat, tidak boleh asal gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini garisnya. Kemudian kita arsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Kalau di sini kurang dari, maka yang menjadi yang diarsir itu di sebelah kanan. Karena kalau kurang dari, daerah penyelesaiannya di kiri. Nah, ini daerah penyelesaiannya, maka arsir kanan. Nah, yang ini kita arsir ya. Nah, seperti ini. Kita arsir terus semuanya. Iya. Nah, seperti ini. Maka daerah penyelesaiannya itu di kiri ya. Dan diingat kalau koefisien X-nya positif. Ini kalau koefisiennya X positif, jadi sebelah kiri. Beda kalau koefisien X-nya negatif, terbalik. Daerah penyelesaiannya kalau kurang dari di kanan. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya X lebih dari sama dengan 2. Sumbu X. Lihat ini X, kita lihat sumbu X mana? Ini sumbu X. Ya, di sini. Nah, ini adalah X sama dengan 2. Berarti kita tarik garis yang melalui 2 tadi. Ya, kita ambil yang ini garisnya di sini. Nah, ini. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2, memotong di sumbu X. Nah, karena lebih dari, maka dia di kanan. Arsirnya ke sebelah kiri. Jadi kita arsir lagi, yaitu di sebelah kiri. Nah, yang ini kita arsir sekarang. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian satu lagi. Y lebih dari atau sama dengan 1. Y di sumbu Y. Sumbu Y berarti di sini kan ya. Ya. Kita ambil di sumbu Y. Berarti 1. Berarti ini ya di sini ya. Kira-kira 1 di sini. Nah, ini 1 ya. Nah, kita tarik garis melalui Y sama dengan 1 berbentuk horizontal ya. Garis horizontal. Kita ambil ini. Kita tarik garis di sini. Ya. Sama dengan 1 ya. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini garisnya. Kita harus ingat Y lebih dari sama dengan 1. Y 1 itu ke atas, lebih dari. Lebih dari 1 berarti ke atas, arsir ke bawah. Berarti kita arsir yang bawah. Nah, ini kita arsir yang bawah. Di sini ya. Nah, ini kita arsir. Nah, ini arsir yang kurang dari 1. Ya, Y kurang dari 1 di bawah. Nah, jadi kita memperoleh daerah penyelesaian yang berada di tengah di sini. Nah, ini di titiknya kita beri nama, misalkan ini adalah titik A, dan ini adalah titik B, dan ini adalah titik C, ya, dan ini adalah titik D. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya A, B, C, D. Kemudian kita akan menggambarkan sebuah garis, yaitu 2X tambah 4Y. Dari sini kita ambil, ya, kita ambil garisnya apa? Garis 2X ditambah 4Y
sama dengan, sama dengan berapa? Terserah, bebas, tapi yang mudah digambarkan di sini. Misalkan yang paling mudah adalah kita mengambil 8, ya. Ambil 8. Kalau kita ambil 8, berarti X-nya di sumbu X itu berapa? Untuk X sama dengan 4, berarti di sini ya. Nah, ini X sama dengan 4 ya. Kemudian di sini kalau X-nya 0, berarti Y adalah 8 dibagi 4, berarti 2 kan. Berarti Y-nya adalah 2 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan garis 4,0 dengan 0,2. Nah, kita hubungkan. Ini adalah yang disebut dengan garis selidik ya. Ya, kita hubungkan di sini harus tepat ya. Ini karena kalau tidak tepat maka akan salah hasilnya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, di 4 ya. Di sini di 4 ya. F-nya 4, lalu Y-nya 2 ya. 8 dibagi 4 2. 2 ini kurang tepat ya. Ini kita geser lagi ya. Nah, di situ saya kira ini sudah cukup ya. Nah, lalu setelah kita buatkan garis 2X ditambah 4Y sama dengan 8, ini kita geser atau buatkan garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, misalkan ini ada sebuah garis ya. Nah, kita geser. Ternyata ini garis sejajar nih ya. Nah, dia memotong di titik B dulu. Nah, itu salah satunya ya. Misalkan di sana. Kemudian ada lagi di titik yang lain ya. Maaf ya, ini. Kemudian kita geser lagi garis itu, kita buat garis lagi sejajar. Maka ternyata yang paling kanan itu adalah di titik C. Nah, di sini di titik C. Maka nilai maksimum itu terletak di titik C di sini. Ya, garis ini disebut garis-garis selidik. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita menentukan nilai fungsi objektif 2X ditambah 4Y yaitu di titik C. Nah, kita cari ya sekarang untuk di titik C. Ini. Jadi titik C itu merupakan titik yang paling kanan ya, yang paling kanan dipotong atau dilalui ya, dilalui oleh garis selidik. Oleh garis selidik. Jadi yang paling kanan. Maka nilai maksimum itu terletak di titik C. Nilai maksimum terletak di titik C. Nah, berarti kita harus mencari dulu koordinat titik C. Nah, koordinat titik C itu apa? Titik C merupakan titik potong garis. Nah, kita cari koordinatnya ya. Jadi titik C ini merupakan titik potong garis apa tadi? Yaitu garis 2X ditambah 5Y sama dengan 25. Ya, di sini. Dengan yang ini, X tambah Y sama dengan 10 ya, yang ini X tambah Y sama dengan 10. Jadi titik ini. Jadi kita cari titik potong garis 2X ditambah 5Y sama dengan 25 dengan
X ditambah Y sama dengan 10. Nah, ini Anda pasti ingat, ini kita gunakan dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi ini penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita samakan koefisiennya, berarti ini dikali 2 saja ya. Yang ini dikali 1 kan masih ingat? Ini dikali 2 supaya dia menjadi koefisiennya sama. Maka ini menjadi 2X ditambah 5Y. Ini tetap ya, tetap. Nah, dikali 1, dikali 2, 2X kali 2, ini 2Y, kali 2, ini 20. Berarti kita eliminasi apa? Eliminasi X. Ya, ini hilang, tereliminasi. Maka ini berapa? 3Y. 5Y dikurangi 2Y. Lalu 25 dikurangi 20, 5. Maka diperolehlah Y-nya berapa? 5/3. Atau 1/2/3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita cari lagi untuk yang lainnya ya. Maaf nih, ada kesalahan sedikit. Ya. Nah, kita cari untuk X-nya berapa, untuk Y. Tadi Y-nya adalah 1/2/3 ya. Y-nya adalah 1/2/3. 1/2/3. Maka diperolehlah nilai X-nya. X ditambah Y sama dengan 10. Kita masukkan ke sini ya. Di X ditambah 1/2/3 ini sama dengan 10. Jadi X-nya berapa? 10 dikurangi 1/2/3, 8, 1/3. Karena ini 8 tambah 1, 9. 2/3 tambah 1/3, 1. Jadi 1, 9, jadi 10. Nah, jadi diperolehlah koordinat titik C itu adalah 8 1/3, 1/2/3. Nah, ini koordinat titik C. Kemudian kita cari nilai fungsi objektifnya. Nah, jadi nilai fungsi objektif untuk fx, y sama dengan, tadi masih ingat, 2x ditambah 4y. Ya. Nah, yang ini. Jadi kita cari nilai fungsi objektif untuk yang ini. 2x ditambah 4y. Nah, nilainya itu berapa? Kita masukkan dari titik C tadi. Nah, di sini. Jadi, nilainya adalah F 8 1/3, 1/2/3. Nah, kita cari di sini 2 kali 8 1/3 ditambah 4 kali 1/2/3. Nah, kita hitung. 2 kali 8 adalah 16, ya kan? 2 kali 1/3 adalah 2/3, ya kan? Nah, 4 kali 1, 4. 4 kali 2/3 adalah 8/3. Ya. Nah, gitu. Jadi ini 16 2/3, ini 4 8/3. Nah, ini tinggal kita jumlahkan 16 dengan 4 jadi 20. Ini ke sini ya, dijumlahkan 20. Lalu yang ini jumlahkan dengan ini. Nah, gitu. Jadi 2 tambah 8, 10. Jadi 10/3, ya kan? Ini 2/3 dan 8/3, 10/3. Jadi 20 ditambah
10 bagi 3 berapa? 3, sisanya 1 kan? Jadi 23 1/3. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 23 1/3 ya. Karena dia terletak di titik C. Jadi garis yang paling kanan itu tadi sudah melalui titik C ya. Tadi sudah ya di sini ya. Tadi sudah, kita coba ulang lagi. Jadi ada garis. Nah, ini garis yang sejajar tadi ya sudah. Nah, ini berarti di sini paling kanan tuh. Lihat di titik C di sini. Ya, gitu ya. Nah, itulah menentukan nilai fungsi objektif dengan menggunakan garis selidik. Selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan metode titik pojok ya. Ya, kita lanjutkan saja dengan menggunakan metode titik pojok. Kalau dengan menggunakan metode titik pojok, kita bisa menggambarkan daerah penyelesaian tidak harus tepat, tapi mendekati kebenaran. Jadi hanya berbentuk sketsa. Nah, jadi kita gambarkan misalkan yang ini tadi ya, koordinat kartesiusnya. Kita gambar dulu ya. Sebentar ya. Pertama kita gambar dulu. Misalkan ini asal saja ya, ini sketsa. Nah, ini sketsanya. Kemudian yang pertama adalah ini tadi ya, 12,5. Di sininya berapa tadi? X-nya 12,5, Y-nya 5 kan? 12,5, 5. Kalau ini 10, 10. Jadi paling tinggi itu 12,5. Jadi kita harus siapkan 12,5 dan 5. Berarti misalkan di sini kita ambil 5 ya, ini 5. Lalu di sini kita ambil 5, 5 ini diperkirakan saja. Ini adalah 12,5 itu ya. Nah, lalu kita tarik garisnya. Nah, ini susah ya. Sini kalau mungkin Anda bisa menggambar dengan bagus ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita perkirakan ini sketsa ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini kurang dari. Berarti arsir ke kanan karena daerah penyelesaiannya berada di kiri. Nah, seperti yang tadi ya, sama ya. Nah, kita arsir, ini arsir ke kanan. Nah, ini sketsa ya namanya. Jadi kita tidak perlu skala yang tepat. Jadi diperkirakan mendekati kebenaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nah, seperti ini. Tadi X-nya 10, Y-nya 10. Nah, buatkan garisnya. Kalau kurang dari berarti di kiri. Nah, kita buat lagi garisnya ya. Nah, 10, misalkan di sini 10 ya. Ini 10. Lalu ini misalkan 10 di sini ya. 10. Kita tarik garisnya ya. Kita tarik garis. Aduh, maaf nih. Ada gangguan sedikit, biasa. Nah, ini susah juga nih narik garisnya ya. Bener nggak nih? Nah, tarik garis dari sini. Nah, misalkan itulah akhirnya ya harus lurus ya. Kemudian kita arsir kanan ya. Kita arsir seperti ini. Kita arsir. Nah, seperti itu. Nah, ini sketsa namanya. Kemudian berikutnya adalah berapa tadi? Sistem pertidaksamannya. X lebih dari sama dengan 2, Y lebih dari sama dengan 1X ya. Untuk X lebih dari sama dengan 2, berarti kita perkirakan 2 di sini ya, X ya. 2 sini. Nanti kita buatkan sebuah
garis ya seperti ini. Ini X berarti arsirnya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Y lebih dari 1. Misalkan kita ambil 1 di sini ya. Sini. Nah, misalkan ini ya. Berarti arsirnya ke bawah karena Y lebih dari 1. Nah, seperti ini. Maka kita memperoleh ada 4 titik sudut. Nah, yang disebut dengan metode titik pojok itu berarti kita cari nilai fungsi objektif di titik-titik pojok ini. Jadi A, B, lalu di sini jangan salah, ini ada 2 nih. C ya, dan ini D. Nah, ini D. Nah, jadi kita akan mencari titik-titik koordinat titik dari titik A, B, dan C ya. Selanjutnya kita akan cari ya sebentar. Nah, kita cari saja. Nah, kita cari di sini. Nah, untuk A kita cari koordinat titik A. Karena kalau metode titik pojok berarti harus kita cari semua koordinat titik pojok ini. Kemudian kita cari semua nilai fungsi objektif. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya 1 saja. Kalau ini harus semua. Jadi koordinat titik pojok. Nah, jadi kita cari ya misalkan A. A kita sudah tahu kalau A adalah berapa nih? Nah, di sini 2 kan? Tadi Y 1 berarti 2,1. Ini sudah bisa langsung. Karena ini X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Maka diperoleh di sini titik potongnya adalah 2,1. Nah, kemudian berapa nilainya? Nah, ini nilai fungsi objektifnya untuk f x, y. Nah, kita cari di sini nih. Nah, ini fx, y, 2x tambah 4y. Masukkan ke sana. 2x ditambah 4y. Ya, berarti di sini adalah 2,1. Sininya adalah 2x ditambah 4y. Nah, itu ya. Nah, sekarang X-nya berapa? 2. Ya, ini kan. Y-nya berapa? 1. Jadi berapa? Ini 8. Nah, ini adalah koordinat titik pojok. Nilai fungsi objektif di titik A. Kemudian kita ambil di yang mudah dulu, yang mudah ditentukan. Yang mudah adalah D. Yang D, yang mudah dulu D. Kalau D apa? D berarti ini berapa nih? 10 ya, bukan yang ini. Maaf, yang ini ya, D yang ini, bukan ini. Berarti D itu adalah titik potong. Berarti ini tidak dapat dicari secara langsung ya. Jadi D itu adalah D. Saya ambil. D adalah titik potong garis apa? Titik potong garis. Nah, kita lihat nih D. D titik potong garis Y sama dengan 1. Nah, dengan apa nih? Ini garis ini tadi. Masih ingat? Itu yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini. 2x tambah 5y sama dengan 25. Nah, jadi harus ingat ya. 2x tambah 5y sama dengan 25. Jadi alangkah baiknya kalau kita menuliskan ini supaya tidak lupa. 2x ditambah 5y sama dengan 25. Tadi di awal ya harusnya ya. Jadi di awal harusnya ditulis dulu supaya supaya mudah mencarinya. Ini adalah 2x ditambah 5y sama dengan 25. Dan yang ini berarti yang satunya lagi
yaitu apa tadi? X tambah Y sama dengan 10 ya. Ini. Nah, jadi yang ini X ditambah Y sama dengan 10. Nah, jadi sekarang bisa kita cari D adalah titik potong garis Y sama dengan 1 dengan apa tadi? Ini 2X ditambah 5Y sama dengan 25. Berarti cukup dengan cara substitusi saja. Jadi kita substitusi saja ya, yaitu dengan mensubstitusikan Y sama dengan 1 ke sini. Jadi diperoleh ya, jadi diperoleh 2X ditambah 5 kali 1 sama dengan 25. Nah, berarti 2X sama dengan, nah 5-nya pindahkan ke kanan ya. Kalau 5 pindah ke kanan, maka menjadi 25 dikurang 5. Jadi berapa? Jadi 20 ya. Berapa X-nya? X-nya adalah 10 ya. Jadi X-nya adalah maaf ya. Ini adalah 2X ditambah 5Y. Berarti betul yang ini ya. Oh, D itu 10. Yang mana ya? Yang ini. Oh, yang ini ya. Oh, kalau D itu dengan X tambah Y. Salah, saya salah melihat. D itu dengan X tambah Y sama dengan 10. Maaf ya. Kalau yang ini titik C ya. Berarti ini salah nih. X tambah Y sama dengan 10. Jadi D titik potong garis Y sama dengan 1, yang ini ya, dengan X tambah Y sama dengan 10. Ya, berarti ini ada kesalahan ya. Nah, baiklah kita hapus saja ya. Jadi ada kesalahan, berarti ini harusnya adalah maaf ya, bentar nih. Jadi merupakan, aduh, kehapus lagi ya. Nah, kehapus ya. Ada yang kehapus nih. Iya, kehapus. Nah, jadi titik potong ya, titik potong garis Y sama dengan 1 dan X ditambah Y sama dengan 10 ya. Jadi kita masukkan ke sini, maka diperoleh dengan cara substitusi ya, dengan cara substitusi diperoleh X ditambah 1 sama dengan 10. Jadi X-nya berapa? 9 ya. Nah, itu ya. Jadi koordinat titik D-nya adalah, jadi koordinat titik D adalah itu 9,1. Nah, jadi koordinat titik D ini adalah 9,1. Nah, kita cari nilainya, nilai fungsi objektifnya sama seperti di atas, F9,1. Berarti 2X ditambah 4Y, ini kan, ya. Nah, X-nya berapa? 9. Ini Y-nya berapa? 1. Nah, gitu ya. Maka berapa nih? 18 tambah 4. Jadi 22. Nah, ini di titik D. Kemudian kita cari lagi di titik C. Nah, kalau C, titik apa nih? C adalah titik potong garis
garis ya, garis apa? Yang ini C tadi ya. Yang ini 2x tambah 5y, 2x ditambah 5y sama dengan 25. Lalu dengan garis x tambah y sama dengan 10. Garis x ditambah y sama dengan 10. Oke ya. Nah, berarti kita harus selesaikan dengan menggunakan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Ini adalah membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi kita eliminasi x saja supaya mudah, berarti ini kali 2 ya, ini kali 1. Seperti waktu kelas 10 ya, jadi ini tetap 2x ditambah 5y sama dengan 25. Ini kali 2, jadi 2x dikali 2, 2y ya. Nah, ini kali 2, ini 20. Maka kita eliminasi x ya, ini hilang, tereliminasi, ini jadi 3y, dan yang ini berapa? 5. Jadi y-nya berapa? Y-nya adalah 5/3 atau 1 ya, sisanya 2 ya, jadi 2/3. Nah, ini adalah x-nya. Jadi berapa y-nya? Nah, ini masukkan, kita substitusi ke x ditambah y, yang paling mudah ke sini ya, tambah y sama dengan 10. Jadi ini masukkan, substitusi, jadi 1x ya, 1/2/3-nya y, 1/2/3 sama dengan 10. Jadi x-nya berapa? Ini bentar ya. Jadi x-nya sebentar. Nah, jadi x-nya adalah sama dengan 10 dikurangi 1/2/3, berarti 8 1/3 ya. Karena ini 2/3 dengan 1/3, ini 1 dengan 8, ini 9. Jadi 9, ini 1, maka jadi 10. Jadi 8 1/3. Jadi diperolehlah koordinat titik, apa tadi? Koordinat titik C ya. Ya, koordinat titik C ini ya. Jadi koordinat titik C adalah 8 1/3 ditambah, maaf, bukan ditambah koma ya, 8 1/3 8 1/3, 1/2/3 gitu ya. Nah, kita cari nilai fungsi objektifnya seperti tadi. Itu kita akan mencari f 8 1/3, 1/2/3. Nah, ini berapa nilainya? Nah, ini kita cari. Masukkan ke rumusnya apa tadi? 2x ditambah 4y ya. 2x, berarti 2x, berarti x-nya yang ini, 8 1/3, ditambah 4y. 4y-nya, ini y-nya 1/2/3. Nah, kita hitung. 2 kali 8 berapa? 16. Nah, gitu ya. 2 kali 1/3, 2/3. Gitu kan? Lalu 4 kali 1, gitu kan? Nah, 4 kali 2/3, 8/3. Gitu ya. Nah, gitu. Maka ini menjadi, nah ini 16 dengan 4, 20 ya. 20. Ini 2 dengan 8, 10. 10/3. Jadi ini 20. Lalu 2/3 ditambah 8/3 adalah 10/3. 10/3 itu berapa? 3 1/3. 20 ditambah ini 3 ya, 10 bagi 3. Sisanya 1. Jadi 23 1/3. Nah, ini untuk di
titik C. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk di titik mana cukup lama ya. Titik A sudah, D sudah, C sudah. Sekarang B. B adalah titik potong garis apa nih? Garis X sama dengan 2 dengan garis 2X tambah 5Y sama dengan 25. B. Nah, sekarang titik B terakhir ya. Nah, titik B adalah jadi titik B ini adalah titik potong garis X sama dengan 2 dan garis apa tadi? 2X ditambah 5Y sama dengan 25 ya. Nah, kita cek lagi benar atau salahnya. Takut lupa ya, ini ya. Nah, yang ini titik X sama dengan 2 ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita selesaikan. Nah, kalau ini kita tinggal substitusi saja karena di sini hanya satu variabel. Maka diperolehlah dengan cara substitusi saja. Maka diperoleh 2X, berarti X-nya 2 kan, masuk sini, ditambah 5Y sama dengan 25. Berarti 5Y sama dengan, nah ini pindahkan kanan, jadi 21. Jadi Y-nya berapa? Ini adalah 21 dibagi 5. 4 ya, 4, 1 per 5. Ya, 4, 1 per 5. Jadi koordinat titik B itu adalah berapa? X-nya 2 dan Y-nya 4, 1 per 5. Nah, kita cari sekarang nilai fungsi objektifnya. Itu F2,41 per 5. Nah, berarti rumusnya apa? 2X ditambah 4Y. Kan ya? 2X. Nah, X-nya ini masukkan sini 2. Y-nya yang ini 41 per 5. Jadi 4 ya ditambah 16 sini 4 per 5. Jadi ini berapa nih? 24 per 5. Nah, jadi itulah nilai-nilainya ya di setiap titik sudut. Jadi yang pertama adalah kita lihat di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Jadi bisa kita lihat dengan memilih salah satu nilai yang paling besar. Kalau yang minimum berarti pilih yang paling kecil. Nah, sekarang koordinat titik pojok di titik A tadi ini 2,1 dengan nilainya adalah berapa tadi? Yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini 8. Lalu di titik D berapa nilainya? Titik D adalah 22, kan? 8, 22. Lalu di titik C berapa? Di titik C, di titik D, di titik C yang mana? Yang ini ya. Nah, ini titik C, 23, 1 per 3. Nah, lalu di titik B adalah 20, yang ini. 24 per 5. Jadi nilai terbesar berapa? Yaitu 23, 1 per 3. Betul? Jadi perbedaan menggunakan metode titik pojok dengan menggunakan garis selidik adalah kalau menggunakan titik pojok berarti Anda harus mencari semua koordinat titik pojok ini. Sedangkan dengan menggunakan garis selidik, Anda tidak perlu mencari semua koordinat titik pojoknya. Jadi hanya yang dilalui oleh garis yang paling kanan untuk maksimum dan garis yang paling kiri untuk yang minimum. Itu saja perbedaannya. Nah, jadi dari sini ternyata sesuai dengan garis selidik,
Ternyata nilai maksimumnya adalah 23 1/3 dan menggunakan metode titik pojok juga sama, yaitu nilai maksimumnya adalah 23 1/3 yaitu di titik C. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya yaitu nomor 2. Ini ada contoh seperti ini. Tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektif Z sama dengan 5Y dikurangi 2X untuk daerah penyelesaian yang diarsir pada gambar berikut. Nah, seperti biasa, kita ketahui bahwa nilai fungsi objektif ini, nilai optimasinya itu terletak pada titik-titik sudut daerah penyelesaian. Nah, sekarang kalau kita teliti, ini ada titik A. Titik A, koordinatnya adalah 3,6. Titik B, koordinatnya adalah 6,5. Titik C, 7,3. Titik D, 5,1. Titik E, 2,1. Lalu terakhir titik F adalah 1,4. Nah, karena semua koordinat titik sudutnya sudah ada, kita tidak perlu menggunakan garis lidik. Tinggal memasukkan saja titik-titik sudut ini terhadap fungsi objektif. Nah, jadi kita masukkan saja langsung kalau ada soal seperti begini. Nah, kita coba ya. Nah, kita masukkan yang pertama, misalkan titik A tadi sudah kita ketahui bahwa titik A ini yaitu 3,6. 3,6. Tinggal kita masukkan ke fungsi objektif apa? 5Y dikurangi 2X. Yaitu Z ya sama dengan 5X dikurangi 2Y, itu kan? Nah, 5X kurangi 2Y, ya tinggal masukkan 5Y ya. 5Y, nah jangan tertukar, ini Y, 5Y, nah ini Y kan? Nah, dikurangi 2X, ini X. Nah, jadi tidak tertukar ya. Jadi 30 dikurangi 6, 20. Lalu titik B. Titik B-nya kita tahu di sini berapa? 6,5. Kita tulis saja di sini 6,5. Maka nilai fungsi objektifnya adalah 5Y dikurangi 2X. Nah, itu jangan tertukar. 5Y, ini Y-nya 5. 5 kali 5 dikurangi 2X. X-nya 6. Seperti ini. Jadi, berapa? 25 dikurangi 12. 13. Kemudian yang C. C-nya apa nih? 7,3. 7,3. Maka Z-nya adalah 5Y dikurangi 2X. Y-nya 3. Ya. X-nya 7. Nah, gitu ya. Jadi, 15 dikurangi 14 berapa? 1. Kemudian titik D adalah 5,1. 5,1. Kita cari lagi. Z sama dengan 5Y. Nah, ini Y dikurangi 2X. X-nya 5 ya. 5. Jadi, 5 dikurangi 10 negatif 5. Kemudian titik E. Titik E adalah yang ini 2,1 ya. 2,1. Maka nilai Z-nya berapa? Z ya. Z sama dengan 5Y, jangan salah, kurangi 2X. Ini X-nya 2 ya. 2X-nya nih. Jadi 5 dikurangi 4 adalah 1. Yang terakhir adalah koordinat titik F, yaitu 1,4. Titik F adalah 1,4. Maka nilai fungsi objektifnya adalah 5Y, ini Y-nya 4, kurangi 2X, X-nya 1.
Jadi 20 dikurangi 2 adalah 18. Maka kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya adalah 24 dan nilai minimumnya adalah negatif 5. Jadi kesimpulannya adalah jadi nilai maksimum yaitu Z sama dengan 24 dan nilai minimumnya adalah nilai minimum yaitu Z sama dengan negatif 5. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan nomor 3. Nomor 3, ini tentukan nilai maksimum fungsi objektif 3x tambah 2y untuk himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya daerah penyelesaiannya sudah ditentukan ya kalau yang ini. Jadi ini dengan menggunakan garis selidik. Kalau dengan menggunakan garis selidik berarti Anda harus membuatkan dulu yaitu garis 3x tambah 2y sama dengan K. Jadi langkah pertama adalah buat garis itu apa tadi? Apalagi 2x 3x tambah 2y. Ini ya, 3x tambah 2y. 3x tambah 2y. Aduh, maaf ya. Ditambah 2y. 3x ditambah 2y. Warnanya jadi hijau lagi. Tambah 2y sama dengan K. Nah, kita ambil yang paling mudah K-nya. Jadi supaya mudah digambarkan, kita ambil saja 3x ditambah 2y, misalkan sama dengan 6. Atau 12 boleh, misalkan 6 lah, gitu ya. Kalau 6, kita ambil misalkan garisnya yang ini, berarti x-nya 2. 6 dibagi 3, 2. Berarti di sini ya, kita ambil 1 di sini. Ya. Kemudian y-nya disumu y, 6 bagi 2, 3. Berarti di sini. Nah, kita tarik sebuah garis yang melalui 2 dan 3. Nah, kita ambil misalkan garisnya yang ini, kita tarik. Ya, sini. Nah, berarti ini 2 ya, tadi sudah ditandai. Lalu 3 di sini. Nah, ini harus sesuai ya. Nah, itu kurang lurus. Nah, misalkan ini. Nah, ini garisnya untuk 3x tambah 2 sama dengan 6. Ini boleh berapa saja silahkan, asal mudah digambar. Misalkan 12, bisa 24, yaitu yang merupakan kelipatan persekutuan ya dari 3 dan 2 ya, jadi kelipatan persekutuannya. Jadi di sini x-nya saya ambil 2 karena 6 dibagi 3, kalau 6 di sininya y-nya 3, 6 dibagi 2 berarti disumu y. Nah, kemudian kita akan membuatkan garis sejajar. Nah, kita buat garis sejajar kalau Anda menggunakan mistar. Kan mistar, kita tarik garis sejajar, ternyata di mana letaknya yang paling kanan? Di sini yang paling kanan. Nah, ini. Jadi ini yang paling kanan itu nilainya maksimum. Nah, sekarang kita cari lagi yang paling kiri di mana? Nah, kita coba. Kita tarik lagi ke kiri. Nah, ternyata di sini letak yang paling kiri. Maka nilai minimum dan maksimumnya itu terletak pada titik sudut tersebut. Jadi, kalau kita coba ya dengan mencari
titik potong tadi, ya. Jadi kita beri nama ya titiknya. Jadi ini yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya. Misalkan di sini di titik P. Nah, nilai maksimum kan? Nah, tentukan nilai maksimum. Berarti nilai yang titik yang paling kanan dilalui oleh garis tersebut adalah di titik P. Sedangkan ini yang paling kiri. Jadi yang maksimum adalah di titik P. Jadi kesimpulannya adalah titik P adalah titik P merupakan titik yang paling kanan. Nah, itu syaratnya ya. Yang paling kanan. Yang paling kanan dilalui garis selidik. Dilalui garis selidik. Nah, tapi kalau seandainya di sininya koefisien X-nya pada fungsi objektif itu negatif, maka kebalikannya. Berarti yang paling kiri itu yang maksimum ya. Jangan lupa kalau di sini koefisien X-nya positif, maka yang paling kanan itu adalah maksimum. Nah, jadi kita cari titik potongnya di mana itu ya. Titik potong untuk garis tadi. Nah, di sini kita peroleh maaf ya. Nah, ini kita peroleh koordinat titik P tadi, yaitu di mana? Titik potong garis mana? Nah, ini kita harus menentukan dulu. Yang jadi permasalahan adalah, nah ini tadi ada kesalahan ya. Ini di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, itu lalu titik P-nya di sini ya. Nah, titik P-nya di sini ya. Nah, ini titik P. Bukan, tadi ada kesalahan di sini. Nah, ini titik P-nya di sini. Jadi titik P itu adalah merupakan titik potong garis yang ini. Garis ini. Garis yang melalui Y6. Masih ingat itu? Kalau melalui Y6 maka dia ditulis 6X. Kalau dia melalui sumbu X maka ditulis 6Y. Nah, 6Y. Maka sama dengan 36 ya. 36. Nah, jadi ini garisnya adalah 6X tambah 6Y sama dengan 36. Dengan garis apa lagi? Yang ini. Yang ini melalui titik pada sumbunya negatif 3, maka ditulis negatif 3X. Nah, kemudian pada sumbu X, ini sumbu X ya melalui 2 ya, berarti ditambah 2Y, ditambah 2Y. Sama dengan dikalikan negatif 6. Nah, itu garisnya. Jadi kita harus tahu dulu garisnya. Untuk saya ulangi, kalau di Y ini adalah 6, maka ditulis 6X. Kalau di X 6, maka di sini tulis 6Y. Dikalikan 6 kali 6, 36. Ini bisa disederhanakan dibagi 6. Ya, ini bagi 6. Ini bagi 6. Maka, nah itu. Jadi X tambah Y sama dengan 6. Sedangkan yang ini cukup ya, ini saja. Jadi negatif 3X tambah 2Y sama dengan negatif 6. Jadi di sini di sumbu Y negatif 3. Tulis ini di sumbu X 2. Tulis ini. Lalu kalikan negatif 3 kali 2 negatif 6. Jadi titik P adalah titik potong garis negatif 3X tambah 2Y sama dengan negatif 6. Dengan garis X tambah Y sama dengan 6. Jadi kita cari koordinat titik potongnya. Jadi koordinat
koordinat titik P. Nah, kita cari ya, yaitu kita cari ini negatif 3x ditambah 2y sama dengan negatif 6 dengan x ditambah y sama dengan 6. Nah, kemudian supaya ini bisa diselesaikan, Anda harus mengeliminasi salah satu variabel. Misalkan kali 1, ini kali 2. Kita eliminasi y saja ya. Nah, mau eliminasi ini boleh. Berarti ini kali 3. Nah, kalau eliminasi x, berarti kita ganti ini dengan 3 ya. Nah, kita hapus saja. Nah, saya ganti sajalah. Supaya ada variasi ya. Ini misalkan dikali 1, yang ini dikali 3, biar ada variasi. Kali 1 berarti negatif 3x tetap. Ini tetap ya, sama dengan negatif 6. Kalau ini kali 3 berarti ini 3x. Dikali 3, 3y. Nah, gitu ya. Kali 3 adalah 18. Nah, kemudian kita selesaikan. Berarti eliminasi x. Kalau tadi eliminasi y. Nah, kalau eliminasi x karena ini berlawanan, maka harus ditambah. Karena ini berlawanan, maka ini jadi hilang kan, tereliminasi. Kalau ditambah, ini jadi 5y. 5y. Kalau ditambah jadi berapa? Jadi 12. Maka y-nya berapa? 12 per 5. 12 per 5 atau 2 per 5 ya. Nah, ini adalah y-nya. Kemudian bagaimana mencari x? Tinggal masukkan saja y-nya sama dengan 2 per 5 kan. Nah, kita substitusi ke sini ya, ke x tambah y sama dengan 6. Berarti y-nya adalah 2 per 5. Nah, seperti ini sama dengan 6. Nah, berapa x-nya? X-nya berarti 6 dikurangi 2 per 5. Berarti yang ambil yang bulatnya dulu. Berarti ini 3. Yang pecahannya berarti 3 per 5. Nah, itu ya. Jadi 2 per 5 tambah 3 per 5 ini kan 1 ya. 1 nih, 2 tambah 3, 5. 5 per 5, 1. 2 dengan 3, 5. 5 ditambah 1 jadi 6. Jadi X sama dengan 3 per 5 ini sama dengan ya. Maaf ya. Nah, ini adalah sama dengan 3 per 5. Nah, jadi koordinat titik P itu adalah X dulu, 3 per 5, koma, lalu Y-nya ini, 2 per 5. Nah, maka kita cari nilai fungsi objektifnya, yaitu yang ditanyakan adalah apa tadi di soalnya? Yaitu 3x ditambah 2y. Nah, fungsi objektif 3 tambah 2y. Nah, jadi nilai maksimum dari 3x ditambah 2y, ini yang ditanyakan, itu sama dengan 3 kali 3 per 5 ditambah 2 kali 2 per 5. Maaf, 3 kali 3 per 5 ya, ini ya. Sini ada 3. Nah, gitu ya. 3 kali 3 per 5. Pertama 3 kali 3 9. Nih, dengan yang ini 3 kali 3 per 5 berarti 9 per 5. Tulis di sini 9 per 5. Lalu ini 2 kali 2 4. 2 kali 2 per 5 adalah 4 per 5. Nah, seperti itu ya, 4 per 5. Maka kita jumlahkan 9 dengan 4 adalah 13. 9 per 5 dengan 4 per 5 adalah 13 per 5. Jadi ini dengan ini
13/5. Ini dengan ini adalah 13. Maka ini sama dengan 13 ditambah, ini dibagi 5 berapa? 2. Sisanya 3 ya, 3/5. Jadi, maaf ini 5 ya. Nah, jadi 15 3/5. Nah, itulah nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu 15 berapa? 3/5. Yaitu di mana terletaknya, yaitu di sini ya, di sini. Nah, kalau kita menggunakan metode titik pojok, maka kita harus mencari semua titik sudut ini. Di sini satu, di sini, lalu di sini juga dicari, di sini ya, di sini dicari, di sini dicari, di sini cari. Jadi harus semuanya. Nah, jadi kalau menggunakan garis lindik hanya satu saja, tapi menggambarkan daerah penyelesaiannya ini harus dengan skala yang benar. Itu yang jadi permasalahannya. Ya, itu saja contoh dari Bapak mengenai bagaimana menentukan nilai fungsi objektif atau nilai optimasi dari fungsi objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.